Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada hari ini di Zoom kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah statistik sosial, di mana dengan dosen pengampu yaitu Pak Pradita Eko Prasetyo Utomo, SPD MCS CISA. Kami dari kelompok 2, di mana di sini materi kami adalah homogenitas, dan pembaca pertama kami dan nama kelompok kami di antara lain adalah Siti Zumaroh H1A 1201117, Nikita Hairul Anissa H1A 120004, Muhammad Arsyad Dwi Tama H1A 120042, Dia Miftahur Rahma H1A 120043, dan yang terakhir Jumansa H1A 120025. Di sini saya adalah moderator pada hari ini, dan untuk pembaca pertama kami serahkan kepada Siti Zumaroh. Kepada Siti kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai perbandingan mengenai homogenitas. Di sini kami mengambil data mengenai perbandingan tinggi badan kelas IPA dan IPS. Sebelum kita masuk ke dalam uji homogenitas itu sendiri, kita harus mencari standar deviasinya terlebih dahulu. Untuk mencari standar deviasi, kita menggunakan rumus yaitu akar sigma FI dikali XI kuadrat per sigma FI, yang kemudian kita masukkan nilai dari rumus tersebut. Akar sigma FI XI sudah kita cari di dalam tabel, bisa dilihat, yaitu jumlahnya 532.877,44 dibagi dengan sigma FI, yaitu 30. Kemudian menghasilkan nilai akar 17,762,5313. Kemudian akar itu kita hilangkan, menghasilkan nilai S sama dengan 4,214. S tersebut kita akarkan atau kita kuadratkan, menghasilkan 17,75. Untuk standar deviasi data kelas IPS, kita menggunakan rumus dan cara yang sama, dan kemudian menghasilkan nilai yaitu 30,056. Selanjutnya. Kemudian kita masuk dalam uji homogenitas. Yang pertama kita harus membuat tabel dulu variabel X1 dan X2, kemudian dalam tabel tersebut kita harus memasukkan DB. DB sama dengan N kali 1. N sama dengan 30, jadi 30 dikali 1 sama dengan 29. Untuk N, data pertama dan data kedua sama yaitu 30. Jadi nilai DB dari data kedua dan data pertama yaitu sama 29. Kemudian kita masukkan S kuadrat yang telah kita cari tadi, nilainya yaitu 17,75 dan 30,056. Kemudian kita logaritmakan, logaritma SI kuadrat. 17,75 dilogaritmakan jadi 1,25, kemudian 30,056 dilogaritmakan jadi 1,48. Dalam tabel tersebut kita juga harus mengisi DB dikali logaritma SI kuadrat. DB sama dengan 29 dikali dengan logaritma SI kuadrat, yaitu 29 dikali 1,25 menghasilkan 36,25. 29 dikali dengan 1,48 menghasilkan 42,92. Dan dijumlahkan menghasilkan 79,17. Logaritma yang diperoleh berada di antara 1 sampai 2. Langkah selanjutnya, yaitu kita harus menghitung varian gabungan dari kedua variabel. S kuadrat gabungan sama dengan N1 dikali dengan S1 kuadrat. S1 kuadrat ditambah dengan N2 dikali dengan S2 kuadrat. Per N1 ditambah N2. N1 sama dengan 30, S2 kuadrat sama dengan 17,75 ditambahkan dengan 30 dikali dengan 30,056. Per 30 ditambah 30.
30 kali 17,5 menghasilkan 532,5 ditambah 901,7 per 60 atau dibagi 60 menghasilkan nilai 1434,2 dibagi 60. Jadi menghasilkan S kuadrat gabungannya sama dengan 23,90. Baik, untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Siti. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dia. Kepada Dia kami persilakan. Baik, selanjutnya kita akan menghitung log gabungan variansi. Log S2 kuadrat gabungan sama dengan log 23,90 yang menghasilkan 1,378. Yang seterusnya kita akan menentukan atau menghitung nilai B. B sama dengan log kuadrat dikali sigma N kurang 1. B sama dengan 1,378 dikali 58. Yang menghasilkan B sama dengan 79,924. Yang kelima, kita menentukan atau menghitung nilai X kuadrat hitung. Lanjut, Jumat. X kuadrat hitung sama dengan log 10. B dikurang sigma DB kali log S1 kuadrat. X kuadrat hitung sama dengan 2,3 dikali 79,924 dikurang 79,37. Hasilnya 2,3 dikali 0,754. X kuadrat hitung hasil akhir dari X kuadrat hitung sama dengan 1,734. Bandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Untuk nilai A sama dengan 0,05, DB sama dengan K dikurang 1, sama dengan 2 dikurang 1, sama dengan 1. Berdasarkan tabel distribusi X kuadrat tabel sama dengan 3,841. Jika X kuadrat hitung besar dari X kuadrat tabel, maka dinyatakan tidak homogen. Jika X kuadrat hitung kecil dari X kuadrat tabel, maka dinyatakan homogen. Ternyata dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai X kuadrat hitung sama dengan 1,734 kecil dari X kuadrat tabel sama dengan 3,841, maka variansinya adalah homogen. Kesimpulannya adalah, karena data yang diuji adalah homogen, maka analisis data statistik atau analisis uji beda atau komparatif dapat dilanjutkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dia. Selanjutnya akan dijelaskan dengan saya sendiri, yaitu di sini uji normalitas. Uji normalitas kami mendapatkan data 30 siswa, yaitu tentang tinggi badan kelas IPA. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis. HO atau homogenitas yaitu data berdistribusi normal, sedangkan HA data tidak berdistribusi normal. Langkah 2 yaitu menentukan nilai uji statistik jangkauan atau dalam kurung J, dimulai dari data besar hingga data kecil, seperti yang ada di bawah, yaitu mulai dari data besar 174 hingga data kecil 150. Banyak kelas, sedangkan 1 ditambah 3,3 log N, atau sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30, sama dengan 1 ditambah 4,87, dibulatkan menjadi 5,87, sehingga banyak kelas yaitu menjadi 5. Panjang kelas yaitu ada 24 dibagi 5 menghasilkan 4,8 ataupun 4. Bisa dilihat di sini tabel tinggi badan yang sudah dimulai dari data kecil 150 sehingga yang data besar ada 174. Rumusnya di sini X sigma FPXI sama dengan 4.880 yang seperti di tabel dari penjumlahan di atas, lalu per 30 yaitu data frekuensi, sehingga menghasilkan 162,6. Atau sama dengan di sini 1775, yaitu hasil dari uji homogenitas yang ada di atas tadi. Lanjut, Juman. Juman next. Selanjutnya itu tabel B, di mana di sini jika dilihat rumusnya yaitu OI atau EI kuadrat per EI. Di sini di bawah
0,529 hasil langkah selanjutnya yaitu langkah 3 di bawahnya. Di mana data ini langkah selanjutnya langkah 3 yaitu menentukan jarak nyata ataupun A. X2 tabel ini gimana? Menentukan banyak nyata ya. Jarak nyata. Banyak nyata. X2 tabel sama dengan X2 1 per X. DK menjadi tanda tanya. A derajat kebebasan atau DK dengan rumus DK banyak kelas 1 dikurang 3 yaitu 5 dikurang 3 menghasilkan 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bimansa. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya lanjut, kita kembali ke tabel terlebih dahulu. Untuk hasil tabel sendiri, seperti yang kita lihat di sini, nilai Z, untuk mencari nilai Z, menggunakan rumus berikut ini. Nah, untuk mencari nilai Z, yaitu dilakukan dengan cara BK atau nilai 149,5 dan 154,5 itu dikurang, kita lihat terlebih dahulu di tabel atau ini hasil dikurang dengan hasil dari nilai mana tabel? Untuk mencari Z-nya itu, yakni 14,5 dikurang 162,6 per 17,75. Nah, dihasilkan dapat 0,73. Begitupun data selanjutnya, hingga data akhir. Nah, di dalam tabel tersebut, di sana kita diminta untuk mencari, kembali lagi, mencari luas tiap interval. Untuk mencari luas tiap interval ini kita menggunakan rumus lagi dengan cara, nah ini nilai OZ atau 0,75 tadi dan min 0,45 yang telah dihasilkan dari mencari Z tadi, kita dapatkan melalui tabel. Nah, kita lihat ya contohnya di sini kita min 0,73, kita lihat di tabel 0,73. Nah, di sini 0,7, kita lihat 0,7-nya, lalu di bagian kedua, angka kedua yakni 3. Nah, di sini kita temukan hasilnya 0,2673. Nah, itu hasil luas tiap interval. Begitupun dengan data-data selanjutnya. Nah, kita lihat kembali. Nah, kita lanjutkan. Untuk mencari nilai data pada tabel OI dikurang EI kuadrat per EI, menggunakan rumus berikut ini. Yakni di sana OI, contoh di tabel pertama itu, OI ada 4 atau jumlah frekuensi dikurang dengan EI-nya 2811 kuadrat per 2,811. Maka dihasilkan 0,5029. Begitupun dengan data selanjutnya. Dapat kita lihat sama ini. Maka dari hasil penjumlahan data OI kurang EI kuadrat per EI dihasilkan 127.134.
selanjutnya. Taraf signifikasi. Di sini kita gunakan, di sini ada 0,01 atau bisa juga digunakan 0,05. Di sini kita menggunakan yang 0,05. Maka kita masukkan X2 tabel. Nah, yang kita cari di sini adalah X kuadrat tabelnya. X kuadrat dalam kurung 1, ini sudah ketetapan, 1 dikurang A kita ketahui, kita menggunakan 0,05, kita masukkan, dan DK-nya itu 2. DK ini hasilnya tadi dari jumlah 5 dikurang 5 dikurang 3 tadi ya. Nah, kita hasilkan 2, maka kita kalikan, mendapat hasil 5,99. Maaf sebelumnya. Nah, untuk data ini dihasilkan melalui tabel juga. Nah, kita tahu X2 di sana. Nah, di sini ada tabel daftar C kuadrat, X2 0,99 dan X2 0,95. Kebetulan hasil dari A ini kita temukan 0,95, berarti kita berada di tabel X2 0,95. Nah, untuk DB-nya sendiri kita dapat tadi itu 2, maka DB-nya 2. Kita lihat 2 ke X kuadrat 0,95 dihasilkan 5,99. Maka hasilnya 5,99 dihasilkan dari tabel daftar C kuadrat. Nah, berikut hasilnya. Nah, hasil dilihat dengan tabel ya tadi. Langkah keempat, menentukan kriteria pengujian. Hipotesis. Di sana, jika HO ditolak, X2 hitung besar dari X2 tabel. Nah, jika diterima, X2 hitung kecil dari X2 tabel. Berdasarkan perhitungan pada tabel diperoleh nilai X2 hitung sama dengan 127,134 dan X2 tabelnya itu 5,99. Selanjutnya yang terakhir memberikan kesimpulan. Karena HOX kuadrat hitung lebih besar dari X2 tabel, maka kriteria pengujian hipotesis ditolak atau tidak berdistribusi normal. Cukup, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Juman. Baiklah teman-teman, itu adalah penjelasan dari proyek statistik sosial kelompok 2, di mana diharapkan kepada kelompok lain untuk memberikan penilaian terhadap kelompok kami di dalam presentasi ini. Sekian, mohon maaf bila penjelasan kurang memuaskan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut serta dalam menjelaskan presentasi ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.